Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Novi Priantiningsih, kelas B3, Stambuk 130 2019 0292. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya terkait kecerdasan buatan dalam rangka memenuhi UPK kecerdasan buatan. Di sini saya mengambil materi yaitu jaringan saraf tiruan model HEP. Masuk ke materi. Jaringan saraf tiruan atau yang biasa kita sebut dengan JST adalah paradigma pengolahan informasi yang terinspirasi oleh sistem saraf secara biologis, seperti proses informasi pada otak manusia. Selanjutnya kita masuk ke model HEP, yaitu menentukan bobot dan bias secara analitik atau manual. Kemudian pembelajaran dilakukan dengan memperbaiki nilai bobot secara kontinu. Perbaikan bobot diperoleh dengan cara WI baru sama dengan WI lama ditambah XI kali Y, dan B baru sama dengan B lama ditambah Y, dengan keterangan WI sama dengan bobot data input ke I, dan XI sama dengan input data ke I, Y sama dengan output data, dan B adalah nilai bias. Selanjutnya, algoritma pelatihan HEP dengan vektor input S dan target T. Yang pertama, inisialisasi semua bobot sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Kemudian set masukkan PI sama dengan SI, di mana I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian set keluaran A sama dengan T. Kemudian perbaiki bobot, WI baru sama dengan WI lama ditambah delta W dengan delta W sama dengan PIT. Kemudian perbaiki bias, di mana B baru sama dengan B lama ditambah delta B dengan delta B yaitu T. Selanjutnya masuk ke soal. Di sini saya mengambil soal dari tugas di nomor 14. Di mana soalnya adalah buatlah jaringan HEP untuk membedakan dua pola berikut. Di sini ada dua pola, yaitu pola saya inisialisasikan dengan pola A dan B. Selanjutnya, kita anggap jaringan hanya mempunyai satu output, yaitu kelas X, di mana X untuk huruf A dan kelas yang bukan X untuk kelas atau untuk kelas B. Selanjutnya, misal kelas X kita beri nilai target 1, sedangkan kelas bukan X kita beri target minus 1. Sedangkan setiap lambang X kita beri nilai 1 dan lambang O kita beri nilai minus 1. Sehingga vektor input untuk pola 1 dan pola menjadi seperti tabel yang ada di layar. Di sini ada X, itu X1-nya itu 1, X2 1, X3 1, dan X4 1. Kemudian kita lihat di gambar. Di sini telah dituliskan bahwa kelas X untuk huruf A dan kelas bukan X untuk kelas B, atau kelas bukan X ini tadi kita inisialisasikan dengan huruf O. Jadi di sini X, I itu X, dan huruf B itu adalah O. Kemudian tadi kita kembali bahwa di pola X, yaitu X1-nya adalah 1, X2-nya 1, X3-nya 1, dan X4-nya 1. Jadi di sini kita lihat, di sini ada X1, X2, X3, X4. Kita lihat di sini bahwa di sini semua adalah huruf X, 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 X. Di awal tadi kita telah bilang bahwa setiap lambang X kita bernilai 1 dan lambang O kita bernilai minus 1. Jadi di sini adalah 1, 1, 1, 1. Jadi sesuai dengan yang di tabel. Kemudian kita masuk ke pola huruf O atau B. Di pola huruf O ini di sini ada di sini ada 0, 0, 0, dan X. Sesuai dengan yang kita disetujui di awal tadi, bahwa setiap lambang X kita beri nilai 1 dan lambang 0 kita beri nilai minus 1. Otomatis jika di sini ada 0, 0, 0, X, berarti seharusnya nilai X1 di pola O yaitu minus 1, minus 1, minus 1, dan 1.
Baik, kita lihat di sini ada minus 1, minus 1, minus 1, dan 1. Jadi seperti itu caranya dan seterusnya. Selanjutnya, bobot mula-mula WI sama dengan 0, di mana I sama dengan 1, 2, sampai 16. Kenapa 16? Karena dalam satu pola di sini ada 16. Teman-teman bisa hitung di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan ke bawah ada 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 16. Jadi di sini ada 16 lambang. Selanjutnya, sedangkan perubahan bobot delta WI dan bias setelah diberikan input pola A dan B dapat dihasilkan seperti yang ada di layar, di mana delta W1 itu 1, delta W2 itu 1, sampai ke delta W16 yaitu minus 1 dan minus 1, di mana B-nya yaitu 1 dan minus 1. Kenapa bisa B1 dan minus 1? Sesuai dengan targetnya yaitu adalah 1 dan minus 1. Selanjutnya, bobot akhir WI dan bias B dapat ditentukan dari penjumlahan kedua perubahan bobot di atas, sehingga teman-teman bisa menjumlahkan. Di sini ada X dan ada delta W1X dijumlah dengan delta W1 pola O. Jadi di sini hasilnya yaitu 2, 1 tambah 1 2, 1 tambah 1 2. Kemudian di sini di delta W4 ada 1 ditambah minus 1 yaitu 0, jadi bisa dituliskan di sini 0, dan seterusnya sampai di B. Kenapa bisa 0? Yaitu tadi 1 ditambah minus 1 yaitu hasilnya adalah 0. Selanjutnya, setelah mendapatkan bobot akhir WI dan bias B, selanjutnya dapat dilakukan proses testing terhadap pola input. Pertama, kita melakukan testing terhadap pola A. Rumusnya yaitu XI WI ditambah B sama dengan 24 ditambah 0 sama dengan 24. Dari mana 24 ini? Yaitu hasil penjumlahan dari semua bobot akhir, yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 0 dan seterusnya sampai W16. Jadi totalnya semua ada 24. Kemudian ditambah 0. Kenapa bisa 0? Karena di sini B-nya adalah 0. Jadi tulisnya 0. Jadi 24 ditambah 0 adalah 24. Selanjutnya kita melakukan testing terhadap pola B, di mana dengan rumus yang sama yaitu XI WI ditambah B yaitu minus 24 ditambah 0 sama dengan minus 24. Selanjutnya, hasil testing selengkapnya dapat dilihat dalam tabel. Di sini ada kolom input, kolom bobot, bias, net, kolom output, dan kolom target. Di kolom input di sini X1 ada 1 dan minus 1. Kenapa bisa? Karena kita sesuaikan saja dengan yang di awal tadi. Di sini ada X1 yaitu 1 dan minus 1. Kemudian di X16 ada minus 1 dan 1. Jadi langsung saja tulis di sini X16 minus 1 dan 1. Selanjutnya di bobot, di W1 ada 2 dan di W16 ada minus 2. Kenapa bisa? Yaitu tadi kita sesuaikan saja dengan yang telah dihitung di awal tadi di tabel ini. Selanjutnya di sini ada bias B sama dengan 0. Kenapa bisa? Yaitu tadi kita telah hitung di awal bahwa B-nya adalah 0. Selanjutnya di sini ada netnya itu 24 dan minus 24 sesuai dengan yang kita hitung sebelumnya, yaitu di sini testing terhadap pola A dan pola B. Kemudian outputnya yaitu Y-nya ada 1 dan minus 1. Kemudian targetnya yaitu 1 dan minus 1. Kenapa bisa targetnya 1 dan minus 1? Sesuai dengan yang di awal tadi, di sini bahwa targetnya itu 1 dan minus 1. Sehingga dari tabel di atas dapat dilihat hasil testing terhadap pola A atau X dan pola B atau O menghasilkan output Y yang sesuai dengan target. Jadi hasil output dan targetnya itu sama, 1, 1, minus 1, minus 1. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon masukan dan sarannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.